Shalom teman-teman semua. Berikut ini panduan bagi kita untuk mengikuti ibadah online. Tolong diperhatikan ya. Yang pertama-tama, siapkan dirimu untuk beribadah ya. Mandi yang bersih dan pakai baju yang rapi. Yang kedua, ingat ya bahwa ini adalah ibadah. Tidak boleh ngobrol, makan, main, dan lainnya. Kita harus serius. Yang ketiga, tanyakan pada papa mama kalian bila ada hal-hal yang kalian belum mengerti ya. Demikian panduan ibadah online Kingdom Kids Abi Matawai. Selamat ibadah online. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di Sekolah Minggu Online Abi Matawai dengan saya Kadia dan Kak Presi. Kingdom Kids, yes. Kingdom Kids, I. Kingdom Kids, yes, I am. Yeay. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri bersama-sama di rumah masing-masing dan menyanyikan lagu Kingdom Kids dengan semangat ya. Hidupku
Adik-adik, sekarang kita mau dengar cerita firman Tuhan. Mari siapkan hati kita mau menyapa Tuhan. Adik-adik, mari kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh dari awal. Kita mau katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, rayakanlah seluruh hidupku. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya ini aku anakmu, rayakanlah seluruh hidupku. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan rencana. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi ini. Kami bersyukur bahwa Tuhan Yesus tetap menyertai kami, tetap melindungi kami. Dan kami Tuhan Yesus, pada pagi ini kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan pagi ini memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pimpin hati kami, pimpin pikiran kami. Kami mau mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Shalom adik-adik. Hari ini adalah hari kita beribadah sekolah minggu. Nah adik-adik, Kak Vena sangat senang sekali karena Kak Vena tahu adik-adik di rumah semuanya sehat, semuanya sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Semuanya sudah mandi kan? Sudah selesai makan? Oke adik-adik. Nah adik-adik, minggu lalu kita belajar tentang apa? Ya, minggu lalu itu Kak Vera yang cerita firman Tuhan tentang Tuhan Yesus adik-adik. Karena apa adik-adik? Hanya satu nama, hanya satu saja yang bisa buat kita masuk surga. Tidak ada orang yang bisa masuk surga kecuali lewat siapa? Lewat Tuhan Yesus. Ya,
percaya sama Tuhan Yesus. Nah, hari ini masih dengan tema yang sama di bulan September, pengampunan. Ya, masih tema pengampunan. Di minggu kedua ini, Kak Vena temanya Allah, ikuti Kak Vena, Allah mengampuniku. Yeay. Nah adik-adik, Kak Vena mau tanya dulu ini. Adik-adik pernah tidak punya kejadian di mana temannya adik-adik atau adiknya atau kakaknya bikin satu kesalahan, misalkan pecahkan gelas atau pecahkan piring atau kesalahan yang lain, tapi yang dihukum karena mama papa tidak lihat, yang dihukum itu adik-adik. Pernah tidak? Sedia bukan kita yang bikin salah, bukan kita yang buat salah, tapi kita yang dihukum oleh orang tua. Nah adik-adik, sama dengan cerita itu, dengan cerita tadi yang Kak Vena bilang, Tuhan Yesus juga pernah dihukum. Padahal Tuhan Yesus tidak pernah bikin salah adik-adik. Sedia tidak bikin salah tapi dihukum. Nah adik-adik, tahukah adik-adik contoh cerita di atas sebenarnya terjadi pada Tuhan Yesus? Dia adalah Tuhan dan Allah yang maha segala-galanya. Tidak pernah berbuat salah dan tidak pernah melakukan dosa. Tetapi telah dijadikan bersalah dan berdosa karena dia menanggung kesalahan dan dosa seluruh umat manusia. Agar manusia yang bersalah dan yang berdosa mendapat pengampunan dan keselamatan selama-lamanya. Manusia yang berdosa seharusnya menerima hukuman atas setiap dosa-dosa yang dilakukan dan masuk ke neraka tanpa ampun adik-adik. Tetapi manusia mendapat hadiah yang luar biasa, yaitu pengampunan dari Tuhan Yesus. Adik-adik, apa yang Tuhan Yesus lakukan agar manusia mendapat pengampunan atas seluruh dosa-dosanya? Tidak ada cara lain adik-adik kecuali Dia yang tidak berdosa dijadikan berdosa. Tuhan yang tidak pernah melakukan kesalahan dijadikan salah karena dosa dan kejahatan manusia. Manusia tidak akan mendapat pengampunan dari Allah kecuali ada seseorang yang dengan rela mukanya menerima banyak pukulan, dia diludahi, tubuhnya dicambuk sebanyak 39 kali. Wow, kesiannya adik-adik, pasti seluruh badannya menjadi luka-luka. Kepalanya diberikan mahkota duri, diolok-olok, diberi minuman anggur yang asam, bajunya disobek-sobek, bahkan dia harus mati di kayu salib. Semua dia tanggung bukan karena dia berbuat salah, dia tidak berbuat dosa, bahkan dia banyak menolong orang yang susah. Contohnya, dia menyembuhkan orang yang sakit, dia membangkitkan orang yang mati. Dia adalah Tuhan Yesus Kristus yang dengan rela menanggung semua dosa manusia, termasuk dosa adik-adik dan dosa Kak Vena juga. Nah, seharusnya kita semua ini masuk dalam penghukuman dan api neraka yang menyala selama-lamanya. Tetapi
Tuhan Yesus mau menanggung hukuman dosa kita dengan cara disiksa, bahkan mati di atas kayu salib, supaya kita ditebus dan dibebaskan dari hukuman dosa serta menerima hadiah hidup yang kekal. Mengapa Tuhan Yesus harus melakukan semuanya? Karena upah dosa adalah maut. Jadi harus ada yang menggantikan kita mati sebagai upah dari dosa yang sudah kita lakukan. Dan hanya Tuhan Yesus yang dapat bangkit pada hari yang ketiga sebagai bukti bahwa Tuhan Yesus sudah menang atas maut. Kita harus percaya dengan sungguh-sungguh dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang menyelamatkan kita dari hukuman dosa, adik-adik. Tuhan Yesus mau menanggung semua penderitaan, hinaan, bahkan Tuhan Yesus mati di kayu salib. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi semua orang, termasuk adik-adik, termasuk Kavena yang percaya kepada Tuhan Yesus. Di dalam dunia ini tidak ada satu orang pun yang mau menanggung hukuman dengan rela dan tulus ikhlas karena kesalahan orang lain. Hanya Tuhan Yesus satu-satunya yang mau menanggung kesalahan orang lain, yaitu umat manusia. Karena Tuhan Yesus itu kudus dan tidak pernah berbuat salah. Allah turun ke dalam dunia sebagai manusia agar bisa menjadi korban menggantikan manusia yang seharusnya masuk ke dalam hukuman selama-lamanya. Karena hanya orang yang percaya saja yang bisa diselamatkan, adik-adik. Oleh karena itu, bukti kita mengasihi Tuhan adalah apa tadi? Hidup sesuai dengan firman Tuhan dan mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama manusia. Jadi adik-adik, kalau ada orang yang berbuat salah kepada kita, kita harus memberikan pengampunan. Kita harus mengampuni seperti Tuhan Yesus juga mengampuni orang yang berdosa. Kita semua pasti pernah bikin kesalahan. Tidak ada yang sempurna. Tapi kita harus rela dan ikhlas memberi maaf atau memberi ampun kepada orang yang bersalah kepada kita. Nah, adik-adik, bukti dari kita menghargai pengorbanan Tuhan Yesus, bukti kita mengasihi Tuhan Yesus, yaitu apa? Melakukan perintah Tuhan, taati perintah Tuhan. Bukan hanya taati perintah Tuhan saja, melakukan perintah Tuhan dan juga taat sama papa mama, dengar-dengaran sama papa mama. Sehingga apa? Hidup kita terus jadi milik Tuhan Yesus. Siapa yang mau jadi anak Tuhan Yesus? Ya, saya percaya, Kavena percaya, adik-adik semua mau jadi milik Tuhan Yesus yang nanti kita sama-sama di surga, adik-adik. Kavena yakin mulai hari ini adik-adik semua menghargai pengorbanan Tuhan Yesus, karena tidak semua orang mau mati bagi orang lain. Hanya Tuhan Yesus yang tidak berdosa rela menjadi korban untuk mati di kayu salib, menebus dosa adik-adik, menebus dosa Kavena, menebus dosa semua umat manusia. Tuhan Yesus itu luar biasa. Nah, adik-adik, sekarang
Informasi persembahan sekolah minggu Abi Matawai dapat ditransfer ke rekening BRI Sinpedes Unit Pandawai atas nama Pelayanan Abi GBI Matawai nomor 3500 01 038475 535. Buat adik-adik dan papa mama di rumah, ada tips dan saran dari Abi Matawai. Buatlah kotak persembahan atau celengan di rumahmu masing-masing. Adik-adik dapat mengisi kotak persembahan tersebut setiap minggu seusai ibadah sekolah minggu online. Nanti adik-adik dapat membawa kotak tersebut di akhir tahun 2020 ke sekolah minggu Abi Matawai ya. Tuhan Yesus memberkati. Kingdom Kids, peristiwa kematian Tuhan Yesus di kayu salib akan selalu mengingatkan kita kepada kasih Tuhan yang besar kepada adik-adik semua. Tuhan Yesus rela mati agar bisa menebus adik-adik dari hukuman dosa, yaitu maut. Nah, Kids Challenge untuk kelas kecil minggu ini adalah warnailah gambar salib yang tampak, lalu sesuaikan dengan nomor petunjuk warna yang telah disediakan. Selamat mencoba ya adik-adik. Minta bantuan papa mamamu untuk printkan gambar salib, lalu kemudian memberi warna. Setelah itu foto dan kirimkan ke nomor WA Abi Matawai. Sekarang semuanya duduk yang rapi, duduk yang sopan. Kita mau berdoa. Semuanya sikap doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami percaya kami adalah anak-anak Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau jadi anak yang taat, anak yang dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, kepada orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Demikian ibadah sekolah minggu online Abi Matawai. Sampai jumpa minggu depan.